Salam, saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Perkenankanlah kami para pelayan jemaat menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, dan damai sejahtera Tuhan Allah kita menyertai kamu sekalian. Kiranya kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari pada ibadah minggu ini, yaitu Minggu Quasimodogeniti, yang artinya seperti bayi yang baru lahir, dengan tema minggu hidup dalam kekudusan, menemukan sukacita yang besar dan anugerah yang indah berkat persekutuan kita dengan firman Allah. Akhirnya, marilah kita satukan hati dan jiwa kita memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita puji Tuhan dari lagu pelengkap Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-sorailah bagi Allah Yakub. Haleluya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, suruhlah roh-Mu yang kudus itu ke dalam hati kami, agar kami memperoleh penghiburan oleh karena kebangkitan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan agar iman kami makin dikuatkan di dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami senantiasa mengingat bahwa kami juga akan bangkit dari kematian, seperti Yesus Kristus Tuhan kami yang telah bangkit dari kematian. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Untuk menyambut pembacaan firman Tuhan, kita puji Tuhan dari lagu Kidung Jemaat nomor 322 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Syukur bagi Dia Tuhan setia yang jaga tetap, anugerahnya jua hariku semua terang dan gelap. Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Imamat pasal yang ke-20, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Mari kita baca secara bergantian. Di ayat yang ke-7 nanti kita sama-sama untuk membacanya. Demikian firman Tuhan. Kudusnya umat Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, Engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang, baik dari antara orang Israel maupun dari antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel, yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok, pastilah ia dihukum mati, yakni rakyat negeri harus melontarkan dia dengan batu. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Moloch dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Tetapi jikalau rakyat negeri menutup mata terhadap orang itu, ketika ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dan tidak menghukum dia mati, maka aku sendiri akan menentang orang itu serta kaumnya dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya dan semua orang yang turut berzinah mengikuti dia, yakni berzinah dengan menyembah Molok. orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzinah dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dengan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Sama-sama kita membaca. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah
yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 32 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Lihat salibmu, ya juru selamatku di Golgota. Terimalah doaku, hapuskan dosaku. Engkaulah milikku selamanya. Jadikan kuasa-Mu di dalam hatiku, api kudus. Kasih salibmulah sumber anugerah. Cintaku selamanya kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu yang lalu, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa yang kita sengaja maupun tidak sengaja terhadap saudara-saudara kita maupun di tengah keluarga yang telah menyinggung perasaan dan melukai hati mereka terlebih kepada Tuhan. Karena itu, dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita memasuki saat teduh untuk berdoa di dalam hati kita masing-masing. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kami. Sejak hari kelahiran kami sudah bergelimang di dalam dosa, dan tiadalah kebenaran di dalam diri kami, sehingga kami semuanya menempuh jalan yang sesat, yang melanggar hukum-Mu. Tetapi kami menyerahkan diri kepadamu, karena kami yakin bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, sehingga kami beroleh keampunan dosa dan kehidupan yang baru berkat kasih setia anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya akan Dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Kita puji Tuhan dengan pujian syukur seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang haram Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal
noda dan celah, bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita pada ibadah minggu kita hari ini, yang tertulis di 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Allah. Ya Allah Bapa kami,
berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kau panggil aku Tuhan, ku datang padamu. Dengan rendah hatiku, ku terima tugasmu. Kau berikan semangat di hatiku, kuatkan imanku, dan tuntun aku Tuhan, arahkanlah niatku, menapak jalan Tuhan, meski lagi lesu, tetap Engkau tuntun, apapun maksudmu. Engkaulah jalanku, kebenaranku, Allah hidupku. Jadikanlah hamba-Mu berguna di ladang-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali untuk mempersiapkan hati kita dalam menyambut sabda Allah. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 250A ayat 1 dan 4. Benteng yang teguh, perisai dan senjata, betapa
terbaik, kami mau menikmati cinta kasih-Mu yang sangat besar. Dalam kesempatan terbaik, kami mau merasakan kerahiman-Mu yang selalu menghangatkan kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang kami sembah. Ketika orang-orang di Galilea, pesta Kana Galilea berkekurangan, maka semua orang merasakan berkat itu. Ketika Engkau hadir, membuat mujizat air menjadi anggur. Ketika Engkau berjumpa dengan perempuan Syro-Fenisia yang merasa dirinya tidak berharga, tetapi Engkau mengangkat harkatnya menjadi manusia yang berharga, dia mendapat keajaiban hidup itu. Ketika Engkau tiba di Gerasa, kuasa-kuasa roh jahat diusir oleh kuasa-Mu. Dan ketika Engkau berbicara didengar oleh Zakeus, hidupnya diubahkan. Dia menjadi pengikut-Mu. Itulah kami semua yang hadir di sini, Tuhan. Membawa sukacita, membawa pergumulan. Pundi-pundi persembahan hidup kami bawa, kami persembahkan di altar-Mu ini. Kiranya Engkau menganugerahi kami dengan berkat berlimpah. Maka berkuasalah Engkau di hati kami, sehingga damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran manusia, itulah yang memberkati setiap hati yang terbuka untuk Tuhan, dan setiap telinga yang setia dengar-dengaran dengan Tuhan berbicara. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Oke, kita dengan sukacita membuka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-13 sampai 16, saya mengundang kita membuka Alkitab atau mungkin Alkitab elektronik handphonenya di handphonenya masing-masing, silakan. Tidak apa-apa, kita buka, karena saya berharap kita membaca bersama-sama. Biasanya kita responsoria, kali ini karena cukup singkat kita semua membacanya. Oke, saya percaya saudara-saudara sudah persiapkan dengan baik dari 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai ayat 16. Marilah kita membacanya bersama-sama, kita mulai. Sebab itu, amin. Terima kasih saudara-saudara sudah membaca dan saya sudah dengar. Sekarang saya baca, saudara-saudara mendengar. Sebab itu, siapkanlah akal budimu. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Salam. Saya mau dengar yang saya selalu kasih yang istimewa yang di luar. Angkat handphonemu, saya mau yang di luar, kiri kanan, kiri depan kanan. Shalom. Ya, saya mau
yang di luar terima kasih, kalau yang di dalam kan lumayan dekat. Jadi vibes-nya suasananya bisa lebih akrab. Oke, saudara-saudara, bulan berapa aku ya khotbah di sini? Ada yang bilang gini, Amang marga apa? IG-nya apa gitu ya? Kadang isu mati kita. Lalu putri saya itu ada dia Bella, Pop sediain dong waktu untuk ngasih dirimu gitu ya. Jadi nggak marah, saya bilang sama putri saya, enggak, kan papa milik semua orang. Nah, nama saya Pendeta Estomi Huta Galung. Ya, kalau IG enggak tahu ya, Bella yang tahu apakah masih hidup IG saya ini, terus Facebook saya tidak aktif, tidak paham. Di YouTube iya, saya mengajar banyak orang. Kebetulan saya di gereja Metodis itu sekarang menjadi pengawas di sebuah sekolah. Kalau Anda tahu sekolah Metodis Charles Wesley, memang itu pada umumnya orang-orang Tionghoa 95% lah. Ya, tapi gak apa-apa. Ada dulu Indonesian Idol dari situ. Aku lupa namanya, siapa namanya, Bel? Maria Idol. Dulu dia sekolah di sekolah kami. Di Metodis Charles Wesley. Ya, oke. Jadi maksudnya gini, kalau ada orang mau foto, ya nanti kita foto. Ya, enggak apa-apa. Saya sudah diizinkan oleh putri saya, anak-anak saya, silakan papa foto gitu. Oke, karena saya kan mau milik Anda semua. Oh iya, tadi malam kami keliling loh di kota sebentar. Ini ibu bapak ini baru saya lihat, karena biasanya sore begini ibadah muda-mudi. Jadi vibes-nya apa ya bahasa anak muda keren itu, vibes ya. Suasananya mestinya lebih anak muda. Jadi bapak ibu yang tua-tua datang di sini, kalau sedikit agak lebih anak muda khotbahnya, maaf. Ya kalau tadi saya di GKP Sidorame pagi jam 8, jam 10 bahasa Batak lebih bahasa Batak gitu ya. Jadi ini maklumlah, ibu-ibu, bapak yang tua datang, jadi kalau suasananya lebih condong ke anak muda. Tadi malam kami keliling sama Inang Pendeta. Lah, kok banyak yang berkeliaran? Apa enggak nonton konser orang ini gitu ya? Enggak nonton konser, dia bilang. Enggak lah Pak, itu kan dewa itu kan bukannya bukan seusia kalian kan dewa kan, itu seusia kami lah adik-adik saya. Iya kan? Jadi wajarlah kalau enggak banyak yang nonton dewa tadi malam. Baru ku sadari. Ayo. Cintaku bertepuk sebelah tangan. Wah, lagu Pupus. Saya suka lagu Pupus itu loh. Baru ku sadari. Kadang-kadang aku berpikir gini, begitulah Tuhan itu ya. Cinta bertepuk sebelah Tuhan sama kalian. Ya, itu lagu menurut saya keren ya. Banyak lagu dewa itu yang saya suka. Tapi yang Pupus itu kan ada yang bilang, semoga sisi hatimu yang baik terbuka untukku. Aku percaya ada keajaiban. Wah, saudara-saudara, kalau putus cinta jangan patah hati. Ya, gak apa-apa, sadar, baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah. Gak apa-apa, Tuhan sediakan hatinya yang terbuka. Amin. Oke, tidak usah takut saudara-saudara. Nah, hari ini kita melihat sebuah teks yang agak cocok mungkin bagi anak-anak muda. Saya dapat informasi bahwa yang ibadah di sini itu pada umumnya adalah yang merantau. Ada yang dari Toba, dari Sidikalang, dari Pakpak, dari Pekanbaru, juga ada barangkali dari Aceh. Tadi pagi aku ketemu sama mahasiswa kedokteran dari Kalimantan. Nah, saudara-saudara, itu cocok. Nats ini, teks ini cocok untuk Anda sebagai seorang perantau. Karena teks ini bicara Petrus kepada orang-orang yang sedang merantau di Pontus, Frigia. Karena memang mereka, itu yang sekarang kalau perang-perang, ya kan sudah gencatan senjata ya. Itu Turki.
Turki itu sekarang pangkalan militer Amerika. Itu yang kita mau bicara. Jadi Petrus sedang mengirim surat kepada orang-orang yang ada di Frigia, di Pontus, mereka yang sedang merantau. Ingat enggak ya? Saya ingat 2 tahun yang lalu ya, kami di Toba. Kebetulan anak muda gereja saya 7 orang anak muda itu, adakah di sini? Enggak. Itu lulus semua ke perguruan tinggi negeri. Ada yang ke ITB, UGM, ke Pajajaran. Semua lulus ke negeri. Banggalah kami sama inang pendeta, lalu kami kasihlah makan ikan, memberhati. Tahu saudara-saudara, waktu itu kami katakan, berangkatlah bermental perantau, pilgrim, berani bertarung. Karena Anda tidak lagi hidup dengan ayahmu. Kan Anda masih ingat waktu sama mama tidur tinggal sama orang tua. Bella, ya ma, bangun kuliah. Ya ma, 2 menit lagi ya ma. 2 menit lagi. Bella bangun. Ya ma, 1 menit lagi. Itu kalau kita di rumah orang tua kita, saudara-saudara. Tapi Anda sekarang berada di mana? Di perantauan ini. Hiduplah bermental pengembara. Hadapi tantanganmu. Itu yang dihadapi Petrus. Memang ada di sini orang sastra. Kan ada dalam teori sastra, bahasa sastra disebut di mana, apa itu istilahnya? Ini pepatah atau apa? Di mana bumi dipijak, aku kurang dengar lah. Di mana bumi dipijak, iya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijinjing. Artinya apa? Itu teori negosiasi. Anda yang dari Toba, Anda yang dari daerah datang ke sini harus bernegosiasi dengan lingkungan yang baru. Itulah kondisi jemaat yang ada dilayani Petrus. Mereka adalah perantau. Ada yang sudah kerja. Saudara-saudara bisa bayangkan, jangankan untuk naik pangkat golongan, kesempatan untuk mengerjakan sesuatu yang lebih baik, yang lebih promosi, belum tentu Anda dapat. Karena apa? Karena Anda orang Kristen. Kira-kira seperti itu yang dihadapi jemaat Petrus. Dalam hal itu kita bisa jatuh pada negosiasi. Kalau orang apa? Misalnya anak-anak yang saudara yang berangkat misalnya kuliah di Jakarta, di Jogja, di Bandung misalnya. Ditanya kamu orang mana? Takut dia loh bahwa dia orang Batak. Bisa takut dia kalau dia ternyata orang Kristen. Saudara-saudara, Petrus tidak memberi ruang negosiasi. Nah apa-apalah, menyamar aja lah, kau gak usah berdoa lah, gak usahlah kerja. Tidak, engkau harus hidup kudus. Engkau milik Tuhan, kudus itu milik Tuhan, special person. Sudah lain, ketika Anda di ayat 1 sampai 12, Petrus mengatakan kepada jemaat itu, kalian kan anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, maka identitasmu adalah identitas anak Tuhan. Jadi tetaplah kau berdoa, di pekerjaanmu, lingkunganmu berdoa. Jangan takut, itu kekudusan. Jangan mau dinegosiasi.
Jangan mau imanmu dibayar. Itu maksudnya kekudusan di sini. Maka ini kan titik tengkarnya ketegangan kita di sini. Bagaimana bisa bertahan? Bagaimana saya bisa dapat jabatan? Bagaimana bisa naik pangkat? Bagaimana bisa makan di lingkungan yang tidak nyaman itu? Itu titik tengkarnya di sini. Petrus katakan, ya harus kudus ya. Kalau kamu mau makan, berdoa. Tuhan, aku mau makan. Ini pemberian Tuhan. Mama aku sekarang kerja. Mama aku di daerah. Tuhan berkati. Berdoa. Jangan takut. Itu kekudusan. Orang-orang yang ditebus hidup dalam kekudusan milik Allah. Memang. Lalu kita kira gini ya, saudara-saudara. Waktu saya persiapan khotbah ini, segampang itu. Ya, enggak segampang itu, sulit. Kalau ada orang bilang gampang itu, enggak logik itu. Enggak logik. Masa kita bisa di lingkungan yang seperti itu merasa gampang? Enggak, sulit. Sangat sulit. Justru dalam konteks kesulitan itu Petrus bilang yang pertama apa? Ikatlah pikiranmu. Kan itu disebut tadi di ayat 13. Karena itu persiapkanlah akal budimu. Maka perlu pintar. Halo saudara-saudara, perlu pintar. Perlu pintar. Belajar. Akal budi, mindset, cara berpikir. Saya beberapa kali khotbahkan di sini. Cara berpikir kita menentukan siapa kita. Maka orang kalau Anda belajar melamar HRD kan langsung cek siapa Anda, dicek itu. Kalau Anda misalnya lulusan dari ini, lalu pengalaman kerjanya sudah banyak, maka mindsetnya sudah lumayan terbuka. Itu maksudnya saudara-saudara. Jadi dalam kondisi sulit itu bukan perasaan, jangan cemen-cemen lah. Aduh mama, aku gak bisa naik pangkat ma. Kenapa nak? Iya, orang-orang sini beda dengan aku. Wah, tidak. Siapkan akal budimu, jadilah pintar. Saudara-saudara, kita butuh orang pintar. Akal budi di sini juga kemampuan lebih wise, lebih bijak. Jadi bukan hanya soal knowledge-nya, tetapi emotional questionnya, spiritualitas questionnya, intellectual questionnya. Dia pintar, lalu emosinya bagus, terkontrol. Maka dia tahu, oh ya, apa yang dia ucapkan, dia tahu. Diksi kata, pilihan kata itu menentukan siapa kita. Oke, saudara-saudara, jadi waktu kesulitan seperti itu, bukan perasaan, bukan hati. Petrus enggak harus kudus. Maka siapkan akal budimu. Sebab dalam akal budi itu kita akan didorong berani. Dengan akal budi yang bagus, kita di hadapan berani bertarung. Saya kira orang Batak, mohon maaf kalau tidak semua orang Batak yang hadir ini. Tapi saya yakin banyak kita orang Batak. Orang Batak melatih anaknya, kami orang tua selalu melatih anaknya menjadi apa? Bukan menjadi merpati. Tahu ya karakter merpati, anak yang karakter merpati dengan eagle, elang itu beda, merpati dan elang. Anda kalau mau jadi merpati, terbang terus besok pulang. Kenapa pulang kau nak? Aku rindu mama, mati kita. Nggak gitu. Mentalitas pilgrim, elang itu berangkat. Aku pergi merantau ya ma. Aku berjuang, ku hadapi tantangan.
ada Tuhan memberkatiku. Itu yang pertama, akal budi. Yang kedua, saudara-saudara, disebut berpengharapan. Ini hope, pengharapan. Orang yang punya pengharapan, dia bertahan dalam kesusahan. Kadang-kadang kan begini logiknya. Bulan berapa saya khotbah di sini, saya katakan bahwa tingkat pengangguran sarjana di Indonesia berapa juta? 7,28. Itu tingkat sarjana. Ini membuat orang bisa hopeless. Ngapain sih kuliah? Kok jadi pengangguran? Tidak. Harapan kita membuat kita kuat. Ya, saya bisa selesaikan ini kuliah saya. Ya, saya bisa kerja dengan baik. Harapan itu lahir dari apa? Bahwa Yesus itu sebabnya teks khotbah ini dibuat pada masa Paskah. Harapan itulah Kristus yang mati. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Kristus sudah bangkit dari kematian itu. Kristus bangkit dari kematian, mengalahkan maut. Itu berarti saudara-saudara, ini menjadi dasar pengharapan kita. Ya Tuhan, Engkau bisa bangkit dari kematian. Aku juga bisa bangkit dari kematian. Aku bisa bangkit dari rasa putus asa. Maka jangan ada saudara-saudara belajar berputus asa. Ya, faktanya banyak masalah, faktanya banyak pergumulan, faktanya banyak persoalan. Tapi hari ini Anda diberi pemahaman bahwa berpengharapanlah bahwa Kristus yang mati bangkit itu menjadi motivasi bagi kita. Naikkanlah level hidupmu, ubahlah cara berpikirmu, mindsetmu. Itu yang kedua, saudara-saudara. Yang ketiga disebut menjadi anak yang taat. Pintar perlu, kan selalu saya khotbahkan, pintar perlu, tapi terkoneksi dengan baik. Ada orang pintar, gak mau kerjasama dengan orang. Jadi disebut anak yang taat. Maka minggu hari ini Quasimodo Geneti itu seperti anak ibu-ibu ini. Ada ibu-ibu muda di sini, anaknya kalau menyusui itu bergantung pada ibunya. Ini misalnya apa itu. Jadi diberi menyusui, ibu-ibu yang lebih tahu. Maaf. Karena istri saya pernah lihat menyusuikan anaknya. Jadi tahu, anakku inilah yang baikan ini, anak baik ini. Kadang-kadang saking geramnya mamanya itu, ini anak siapa ya? Katanya. Aku bilang, kok kau tanya ini anak siapa? Saking dekatnya. Begitulah maksud Petrus agar kita bergantung pada salib Kristus. Dalam menghadapi pekerjaan, dalam menghadapi perkuliahan, dalam menghadapi persoalan itu bergantung. Ya Tuhan, dengar doaku, bantu aku bisa keluar. Itulah mentalitas kekudusan. Itulah orang-orang yang kudus. Saya mau mengundang kita bernyanyi karya terbesar. Silakan buka handphonenya, saudara-saudara. Karya terbesar. Kasih
karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau Ku kagumi. Saudara-saudara, andaikan Petrus ada sekarang di sini berkhotbah, saya akan mengajukan pertanyaan kepada dia begini. Hei Petrus, kau cerita apa sih? Kenapa? Jangan kau lupa loh Petrus, waktu Yesus belum disalib, apa kau bilang sama Yesus? Tuhan, kemanapun kau tidak kutinggalkan. Jangan kau begitu bro. Benar nggak bro? Iya Tuhan, kemanapun kau tidak goyah aku. Alah Petrus, jangan begitu. Sebelum ayam berkokok, engkau akan mengkhianati aku. Itulah Petrus. Saudara-saudara, Petrus itu adalah personal yang memang menurut saya luar biasa. Kadang-kadang tidak konsisten. Tuhan, kalaupun mereka lupa, kalaupun mereka nggak rajin ke gereja, aku rajin ke gereja loh Tuhan. Benar? Iya, ku korbankan semua. Betul? Tapi begitu ditanya dia, Petrus, kau kan temannya yang ditangkap itu? Enggak ada temanku itu. Berani dia mengkhianati. Lalu mengapa dia membuat teks khotbah yang begitu? Ya benar saudara-saudara, kekudusan itu bukan berarti kita sudah perfect 100%, enggak bakalan jatuh. Selalu saya khotbahkan saudara-saudara, orang beriman bukan berarti tidak ada masalah. Orang yang diberkati bukan berarti tidak pernah jatuh. Maka siapapun Anda, kalau engkau merasa hidupmu tak berharga, Yesus menghargaimu. Karya terbesar, kematiannya mengangkatmu, membersihkanmu. Darah Kristus membersihkan kita. Dotmu darmi buriau, ia songon hapasma, ia stutu, ia stutu, ia stutu, dotmu darmi buriau, ia songon. Oke, jadi saudara-saudara, mari kita hidup dalam kekudusan. Ya, bisa kita salah. Ya, bisa kita jatuh. Kita manusia biasa, tetapi hari ini kontrol cara berpikirmu, mindsetmu. Yang kedua, pada dalam perjuangan penderitaanmu, yakini ada pengharapan. Kristus bisa bangkit, maka aku pun bisa bangkit dari kesusahanku. Aku bisa bangkit dari rasa putus asa. Untuk itu aku harus, yang ketiga, tetap bergantung pada Kristus. Jadilah pribadi yang kudus, walaupun banyak menghadapi tantangan, Tuhan menyertaimu. Kita berdoa. Bapa, terima kasih kebaikan-Mu yang menganugerahi kami hidup yang baik. Kami adalah bagian-bagian terbaik yang Kau berikan. Walaupun kadang-kadang kami tidak bisa melihat hal terbaik itu sekalipun. Hari ini Engkau menolong kami melihat sisi hidup kami yang Engkau korbankan. Menjadi orang yang berharga.
Hari ini Engkau mengangkat kami, meneguhkan kami agar dalam persoalan penderitaan hidup yang kami jalani, Engkau memberi kami harapan bangkit dari keterputusan itu. Biarlah hidup kami semakin kudus, semakin dekat, melekat dengan-Mu. Bantu kami Tuhan dengan kasih-Mu, dengan kerahiman-Mu yang sungguh-sungguh selalu menghangatkan harapan hidup kami itu. Biarlah Tuhan saudara-saudara kami yang hadir di sini, tak seorang pun yang belajar berputus asa, tetapi meyakini ada Tuhan menganugerahi pengharapan. Hidup kami lebih baik, hidup kami lebih indah, dan kami menjadi menang dalam pergumulan. Berkatilah Tuhan saudara-saudara kami ini. Di masa muda ini mereka belajar mendekat diri padamu, belajar mengerti kehendak-Mu. Maka ketika mereka datang, dianugerahilah mereka hikmat, pengertian, akal budi itu. Sehingga ketika mereka menghadapi tantangan itu, mereka mampu memenangkan pertarungan hidupnya. Bantulah mereka Tuhan. Ketika juga mereka belajar mengenal laki-laki, belajar mengenal perempuan dalam cinta kasih, agar hidup dalam kekudusan, dalam kesetiaan kepada Tuhan. Bantulah mereka di dalam pekerjaannya, dalam perkuliahannya. Jika di antara saudara kami ini, ya benar-benar masih mencari pekerjaan, tangan Tuhan yang penuh kuasa dan anugerah keajaiban itu nyatalah bagi hidupnya. Bagi saudara-saudara kami yang harus menghadapi pelayanan kesehatan medis, mungkin karena mereka kelelahan, capek, mungkin menghadapi stres, Tuhan bantu mereka melihat tangan-Mu yang mengangkat hidup mereka. Berkatilah juga orang-orang yang mengasihi saudara-saudara kami ini, khususnya ayah ibu mereka yang berjuang berlelah-lelah. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Dari tempat ini kami berdoa untuk orang tua saudara-saudara kami. Dimanapun mereka, Tuhan memberkati mereka. Beri mereka damai sejahtera, kekuatan bekerja. Engkau memberi umur yang panjang, agar saudara-saudara kami ini bisa mengabdikan dirinya kelak ketika mereka sudah menyelesaikan studi dan mendapat pekerjaan yang baik. Kami bersyukur untuk anugerah itu, dan biarlah kami pulang dengan berkat berlimpah. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita bernyanyi untuk persiapan memberi persembahan kita. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kasar Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu.
bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Baiklah, saudara-saudara, mari kita memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam keterbatasanmu itu, engkau diberi mujizat. Biarlah kita mempersembahkan dengan iman. Inilah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin.
Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.